Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa mengikuti kuliah online ya. Kuliah ini nanti bisa saudara jadikan referen untuk nanti diskusi dalam pertemuan tatap muka yang nanti akan saya sampaikan. Jadi perkuliahan kali ini akan saya sampaikan pokok-pokok pikiran, sehingga nanti ketika kita ketemu dalam tatap muka bisa langsung mendiskusikan materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, karena selama ini kalau kita tatap muka memang waktu penyampaian kemudian diskusinya tidak cukup. Jadi kita banyak diskusinya. Jadi memang untuk saudara sebagai mahasiswa pasca sarjana memang harus banyak mengkritisi. Kita bisa diskusi dengan argumentasi yang dapat kita pertanggungjawabkan secara keilmuan. Saya senang sekali ketika saudara bisa sharing ya dengan materi-materi untuk pengembangan keilmuan, khususnya pengembangan teori-teori hukum, sehingga nanti ke depan saudara bisa lebih eksis ya di dalam mengembangkan teori-teori hukum, khususnya saudara nanti yang akan menyandang gelar magister hukum. Pertemuan sebelumnya minggu kemarin sudah saya sampaikan bahwa ada beberapa mazhab atau aliran-aliran hukum ya, yang saya sampaikan, dan saya berjanji pada waktu itu bagaimana cara penerapan hukum terhadap aliran-aliran hukum tersebut ya. Kali ini akan saya sampaikan tentang implementasi atau penerapan mazhab atau aliran-aliran hukum dalam praktek ya, dalam praktek. Sebelum saya menyampaikan materi bagaimana praktek di dalam menempatkan aliran-aliran hukum itu, saya mengingatkan bahwa kalau dalam hukum itu ada istilah law in abstracto dan law in concreto ya. Abstrakto itu masih abstrak, masih berupa norma, regulasi, undang-undang yang diterapkan kepada siapa saja atau barang siapa ya. Sehingga rumusan dalam abstrakto itu sebenarnya rumusannya sudah mengkaji atau menerapkan dari teori-teori yang kemarin saya sampaikan. Misalnya bagaimana supaya hukum itu ditaati, meminjam istilah von Savigny ya, harus sesuai dengan jiwa bangsa itu. Hukum bisa ditaati kalau meminjam istilah John Austin itu ada perintah, larangan, sanksi dan seterusnya. Nah, ini dirumuskan dalam sebuah produk perundang-undangan. Nah, pada kesempatan ini saya tidak dalam rangka law in abstracto, tetapi adalah law in concreto. Artinya hukum itu bagaimana dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Artinya nanti ini akan melihat sebuah peristiwa yang konkret, kemudian dari peristiwa konkret itu kemudian hukumnya bagaimana? Sehingga di dalam law in concreto nanti itu akan lebih banyak bersinggungan dengan para yuris atau hakim ya, atau hakim. Ya. Di dalam penerapan praktek atau aliran-aliran hukum ya, di dalam prakteknya dari semua aliran-aliran hukum itu dapat kita klasifikasi ya menjadi 3.
artinya dalam melihat peristiwa konkret, hakim, juris itu akan kita lihat dari perspektif ini, ya, melalui putusan-putusan hakim. Yang pertama adalah aliran legisme. Yang kedua adalah aliran Freie-Rechtslehre, ya kan? Freie itu bebas. Kemudian aliran Rechtfinding, penemuan hukum. Ya. Saya mulai dari aliran legisme. Nah, sebelum saya menyampaikan aliran legisme, mengingatkan kalau untuk yang mahasiswa saudara yang dulu S1-nya non hukum, ya kan, non hukum, perlu saya sampaikan bahwa sumber hukum di Indonesia itu kan ada namanya undang-undang, jurisprudensi, ya kan, traktat, kebiasaan, doktrin, pendapat ahli, kan begitu. Kalau yang dulu S1-nya syariah atau dari fakultas hukum mungkin sudah hafal ini. Nah, nanti yang nanti akan kita kaji bagaimana penerapan kita matchkan dengan aliran-aliran hukum, ya, sebagai dasar juris di dalam memutuskan sebuah perkara terhadap apa? Peristiwa-peristiwa yang konkret, ya. Tadi saya sampaikan law in concreto, ya. Itu sebenarnya istilahnya Prof. Roni Hanutihol, law in concreto. Ya. Saya mulai dari tadi yang pertama, aliran legisme. Nah, seorang juris, hakim yang menggunakan aliran legisme ini menganggap bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Hukum itu ya undang-undang. Maka sering dikatakan bahwa hakim itu sebagai corong undang-undang. Apakah hakim dalam rangka mencari kebenaran formil maupun material, dia akan melihat bagaimana rumusan undang-undangnya. Apakah seseorang melanggar undang-undang ini apa tidak? Ya. Jadi dalam aliran ini hakim itu dalam merumuskan suatu perbuatan itu tentu akan melihat daripada undang-undang, karena di luar undang-undang tidak ada hukum. Hukum ya undang-undang itu. Ya. Ini memang banyak diikuti di beberapa negara-negara Eropa. Nah, kenapa aliran legisme ini muncul? Karena dalam rangka ingin memberikan kepastian hukum. Ya, kepastian hukum. Ya. Nah, tentu terhadap aliran ini, ya, undang-undang tadi, Bapak hakim corong undang-undang harus mengikuti undang-undang, ya. Ya, dalam arti hakim itu adalah positivistik. Undang-undang mengatur bagaimana, maka hakim akan mengikuti. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum. Standarnya sama, kan begitu. Ya. Nah, tentu terhadap aliran ini akan istilahnya banyak kekurangan lah, ya. Karena yang namanya regulasi undang-undang sifatnya kan abstrak. Ya, law in abstracto istilahnya, ya kan begitu. Maka muncul kemudian aliran yang kedua dalam praktek itu, juris atau hakim itu, ya kan, ini bertolak dari tahun 1840-an, ya kan, itu menjawab kekurangan-kekurangan hakim yang tadinya hanya sebagai corong undang-undang, ya kan, melalui aliran legisme itu, maka muncul aliran bebas, ya, di mana hakim itu menjadi sebuah sebuah norma yang bisa membuat hukum, judgment law. Di hakim itu bisa menciptakan hukum. Artinya apa? Artinya yang namanya hukum itu ya di luar undang-undang. Di luar undang-undang. Kalau tadi yang legisme kan hukum itu undang-undang. Nah, di dalam aliran legisme ini hakim memiliki kebebasan di dalam memutus perkara sesuai dengan keyakinannya. Hakim yakin maka diputus perkara itu. Ya. Karena tugas hakim itu adalah menciptakan undang-undang. Apakah ketika memutus perkara itu dengan menggunakan dasar undang-undang atau tidak? Tidak masalah.
Yang penting hakim yakin dia diberikan kebebasan untuk memutus sebuah perkara. Maka di dalam aliran ini, di Freilich-Reichler ini, maka hakim harus paham betul tentang jurisprudensi, ya. Ini untuk teman-teman yang bukan alumni Fakultas Hukum atau Syariah. Jurisprudensi itu adalah putusan hakim yang lebih tinggi bisa diikuti oleh hakim-hakim yang ada di bawahnya, ya. Di bawahnya, kalau di Indonesia ya putusan hakim agung itu bisa diikuti oleh hakim tinggi, bisa diikuti oleh hakim di pengadilan tingkat di bawahnya, hakim pengadilan umum ya, atau pengadilan di tingkat pertama, ya. Ya. Sehingga undang-undang yang dibuat oleh penguasa itu kalau secara metodologi ya sebagai data sekunder, primernya ya keyakinan hakim tadi itu, ya. Jadi hakim bebas menentukan hukum, hakim boleh menciptakan hukum, ya kan? Nanti hakimnya akan memutuskan sebuah perkara apapun, ya. Oleh karena itu dalam aliran ini hakim harus mampu menciptakan hukum. Harus mampu menciptakan hukum. Dasarnya apa? Keyakinan hakim. Sehingga dengan demikian, memang aliran ini yang Freilich-Reichler ini akan lebih dinamis, ya. Karena hukum dibentuk oleh peradilan, ya. Istilahnya Rechtsprechung, ya kan? Hakim, dari apa yang diucapkan oleh hakim itu sebagai hukum. Ya. Bagi hakim kebiasaan, kemudian undang-undang, ya ini hanya sebagai sarana saja. Bahkan jika perlu hakim tidak perlu melihat undang-undang. Dia yakin ya sudah dia bisa memutuskan, ya. Dalam hal ini karena memang lebih mengarah kepada kegunaan sosial atau sosiale dulmatikhet, ya, kalau dalam istilah administrasi negara itu, ya. Melihat dari aspek kegunaannya. Kegunaannya apa? Ya untuk memberikan keadilan kepada masyarakat. Ya. Dengan memberikan peradilan yang sebaik-baiknya, kebebasan kepada para hakim, ya kan, tanpa terikat oleh undang-undang atau oleh peraturan-peraturan, sehingga hakim harus bisa menghayati kehidupan sehari-hari, ya. Artinya bisa membuktikan bahwa undang-undang itu terlalu banyak kekurangannya, sehingga perlu dilengkapi, diciptakan hukum baru oleh yuris, judgment law tadi bahasanya, ya kan? Jadi harus menciptakan itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka didasarkan pada cita keadilan, ya, rechtsite, cita keadilan. Itu yang diharapkan dalam penerapan ketika melihat kasus-kasus konkret, ya, di lapangan. Karena yang namanya perlu saya sampaikan, mengapa hakim itu harus melihat kasus konkret, karena memang pada prinsipnya hakim itu kan kalau dalam undang-undang kehakiman, hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan ke pengadilan. Tetapi hakim harus memberikan dasar argumentasi, ya kan? Dengan dasar itulah hakim akan memutus sebuah perkara. Kan begitu. Sehingga tidak bisa hakim mengatakan ketika ada orang mengajukan permohonan ke pengadilan, apakah perdata, apakah pidana, dan mengatakan ini tidak ada dasar hukumnya, tidak bisa begitu, tapi menerima dan wajib mengadilinya, ya, kalau dalam hukum di Indonesia, ya. Jadi dalam undang-undang kehakiman lah. Namun demikian, aliran-aliran ini kebebasan hakim berdasarkan keyakinan saja, terkadang mengabaikan undang-undang, juga tentu banyak kritikan, banyak kekurangan, subjektivitas hakim, ya. Kalau hakimnya mungkin yang baik, tentu akan memberikan banyak manfaat, dramatiknya tadi kegunaan sosialnya lebih banyak. Tapi kan hakim juga manusia, kan begitu. Oleh karena itu muncul tadi penerapan yang berikutnya, namanya fact-finding, yaitu penemuan hukum, ya, penemuan hukum. Ya. Ini karena memang
melihat perkembangan tadi, legisme, kemudian kebebasan hakim dalam memutus perkara, ya kan, perkara. Nah, dalam aliran Rechtfinding ini sebenarnya, ya, hukum itu juga harus didasarkan pada rasa keadilan masyarakat. Kenapa rasa keadilan masyarakat diutamakan? Karena hakim itu punya kewajiban menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Nah, ini muncul karena mengapa harus menggali nilai-nilai di dalam masyarakat? Karena dalam aliran ini, hakim itu juga melihat bahwa undang-undang yang ada selama ini itu tidak bisa mengikuti perkembangan masyarakat. Sementara secara teoretik, undang-undang itu harus predictable, kan begitu. Harus bisa memprediksi peristiwa-peristiwa hukum konkret di kemudian hari. Sehingga ketika ada perbuatan hukum, maka ada undang-undang yang mengatur. Nah, ini kadang undang-undang itu tidak bisa mengejar itu, ya. Mengejar perkembangan masyarakat. Gerak masyarakat terlalu cepat. Sementara kalau kita memaksakan hukum mengacu kepada undang-undang kan ketinggalan terus, kan begitu. Dan terus, sehingga undang-undang yang ada itu dianggap tidak bisa menyelesaikan masalah di dalam kehidupan kesehariannya, ya, keseharian. Jadi apa istilahnya ini, Rechtfinding itu hakim diwajibkan untuk menemukan hukum ketika undang-undangnya itu tidak mengatur, ya kan? Kan kalau dulu kita belajar pidana kan ada asas legalitas, kan? Nullum delictum nulla puna sine previa legi punale. Tidak seorang pun dapat dipidana kecuali ada aturan atau undang-undang yang mengatur. Nah, lalu bagaimana kalau hakim itu tidak menemukan hukum, sementara undang-undang tidak mengatur, kan akan kesulitan, kan begitu? Kesulitan. Ya. Karena terkadang undang-undang itu tidak sempurna, terlalu kabur, terlalu abstrak, sulit diimplementasikan, sehingga hakim, juris harus bisa memberikan makna. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya undang-undang tadi itu dapat diterapkan, undang-undang tadi itu dapat dilaksanakan, ya, dilaksanakan. Sehingga hakim harus mampu untuk menemukan hukum. Lah, cara menemukan hukum bagaimana? Nah, bagaimana? Ya. Kalau secara teoretik, hakim di samping mengacu kepada Undang-Undang Kehakiman khususnya pasal 5, hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ini kewajiban hakim untuk menggali. Tapi ini kan masih abstrak. Yang digali yang bagaimana? Membutuhkan keberanian hakim di dalam memutus perkara, ya, dalam menggali itu. Maka di samping hakim menggali nilai-nilai hidup di dalam masyarakat dalam rangka untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum, ya, maka ada cara di dalam hakim menemukan hukum yang lain, yaitu dengan cara apa? Yang pertama, bisa dengan cara interpretasi atau menafsirkan hukum, menafsirkan undang-undang. Caranya bagaimana? Kalau dulu kita di kuliah di S1, ya kan, ada tafsir interpretasi gramatikal, ya, tata bahasanya. Ada tafsir historis, sejarah mengapa kok undang-undang itu muncul seperti ini. Ada yang sistematis, ada yang teologis, sosiologis biasanya kan
untuk mengetahui apa makna ya yang terkandung dan seterusnya, biasa juga dengan perbandingan hukum dan seterusnya. Ada banyak ketika yuris itu melihat undang-undang itu masih abstrak, tidak bisa diterapkan, maka kewajiban hakim untuk menemukan hukum itu. Ya. Supaya apa? Bisa mengadili sebuah peristiwa yang konkret. Jadi dengan cara interpretasi. Yang kedua, bisa menggunakan atau mengkonstruksi hukum. Ya. Hukumnya dikonstruksikan. Ya. Jadi konstruksi hukum ini sebagai sebuah metode untuk mengadili perkara yang tidak ada peraturan perundang-undangannya yang mengatur. Tadi bahasa saya, kadang regulasi itu kan masih abstrak, tidak konkret, membutuhkan penafsiran atau harus dikonstruksikan ya, oleh hakim, sehingga nanti bisa digunakan di dalam memutus perkara. Nah, bisa dengan model istilahnya itu analogi hukum, ya, argumentum per analogium. Ya, jadi menganalogkan hukum. Jadi melihat peristiwa-peristiwa yang berbeda namun serupa, sejenis, ya kan? Dulu ketika kita belajar hukum pidana pasal 362 KUHP, ya, barang siapa, ya kan, mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum diancam pencurian, ya, dengan pidana selama-lamanya 5 tahun dan seterusnya, kan begitu. Barang siapa mengambil sesuatu barang, kan berwujud kan, kelihatan kan, berwujud. Tetapi bagaimana kalau itu dengan aliran listrik, ya, kita sering menganalogkan gitu, kan tidak kelihatan, tetapi itu nyata ada sebagai sebuah barang. Maka ada pencurian listrik, bisa masuk kategori pasal ini, namanya menganalogikan. Atau kalau dalam perdata itu dulu kita ingat pasal 1576, jual beli tidak menghapuskan sewa menyewa, kan begitu, ya kan, menjual barang tidak menghapuskan sewa menyewa, ya. Nah, maka bisa dilakukan kasus yang serupa. Jual beli kan memindahkan barang, mengasingkan barang. Bagaimana kalau itu warisan? Bagaimana kalau itu hibah? Sama kan, kita analogkan kan? Artinya apa? Berarti hibah juga tidak menghapuskan sewa menyewa, kan gitu. Maksudnya begini, ketika orang sudah melakukan sewa menyewa, ya kan, sewa menyewa, kemudian belum jatuh tempo, barangnya dijual, maka tidak hapus sewa menyewanya itu, tetap dia sampai selesai. Nah, kecuali memang dalam pasal 1576 kecuali diperjanjikan, nanti tunduk pada perjanjian kan, karena ada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Perdata tentang kebebasan berkontrak, kan begitu. Bisa juga seorang yuris itu nanti juga dengan menggunakan argumen a contrario, ya, kita sering contrario. Sebenarnya kalau menurut pendapat saya ini menafsirkan juga, menganalogkan juga, seperti analogi sebenarnya. Cuman kalau analogi itu kan positif, ini negatif, ya kan, negatif kalau ini. Ya, saya contohkan lah, misalnya kalau dalam dulu belajar perdata itu, seorang wanita tidak boleh menikah sebelum lewat waktu 300 hari sejak perceraiannya, ya, pasal 34 kan di KUH Perdata maksud saya. Kemudian kalau dalam undang-undang perkawinan kita, ya, pasal 11, kemudian ada PP 975 khususnya pasal 39, di situ ada waktu tunggu, ya kan, waktu tunggu. Nah, bisa kita argumen a contrario, bisa kita sebaliknya. Kalau wanita itu mengenal waktu tunggu, bagaimana dengan laki-laki? Apakah harus menunggu waktu tunggu? Tidak. Ya, contrario. Ya. Jadi kalau ada 3 kali suci, kemudian 90 hari dan seterusnya, ya itu tidak berlaku bagi laki-laki. Dimaknai negatif, sebaliknya maksud saya. Nah, ya ini memang
membutuhkan keahlian hakim di dalam menemukan hukum. Nah, sebenarnya kalau kita melihat aliran legisme itu di luar undang-undang tidak ada hukum. Aliran Freilechner tadi keyakinan hakim. Hakim bebas memutus, bahkan tanpa undang-undang pun diperbolehkan. Sepenting dia bebas, yakin, berkeadilan, sudah selesai. Nah, maka dalam aliran rechtfinding ini berbeda ya. Tadi saya ingatkan awal kan saya sampaikan sumber hukum kita itu kan bisa undang-undang, bisa jurisprudensi, traktat, perjanjian, ya kan? Kemudian kebiasaan atau pendapat para ahli. Nah, disinilah nanti hakim akan mengkonstruksikan. Dan inilah nanti rechtfinding ini nanti yang akan kalau saya melihat ini yang digunakan oleh hakim-hakim di Indonesia. Itulah mengapa kalau saudara tadi menyimak beberapa aliran tadi itu, ya kan, undang-undang, kebebasan hakim memutus perkara, ya kan. Nah, itu semua sebenarnya mengikuti norma-norma dalam penemuan hukum. Jadi cara penemuan hukum itu tidak sembarangan, tetapi tetap harus berpegang kepada undang-undang. Namun tidak ketat, ya, seperti aliran legisme. Tetapi hakim juga harus punya keyakinan, ya, keyakinan bahwa apa yang diputus itu memang memberikan keadilan kepada masyarakat terhadap kasus-kasus konkret, ya, kasus konkret. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa ini rechtfinding itu jalan tengah, ya, dalam yuris, ya. Jadi tetap berpegangan pada hukum, apakah undang-undang, apakah hukum kebiasaan, hukum adat, tetapi hakim juga harus yakin. Itulah mengapa kalau saudara mendengar kan putusan hakim, pasti akan mengatakan secara sah dan meyakinkan. Sah menurut hukum, yakin menurut keyakinan hakim. Jadi dua. Sehingga hakim tidak boleh memutus perkara itu tanpa dasar hukum. Saya mengingatkan, dasar hukum tidak harus undang-undang ya. Bisa hukum adat, bisa kebiasaan. Inilah hidup di dalam masyarakat. Boleh. Nah, ada hukumnya, kemudian hakimnya itu meyakini, ya bisa menjadi sebuah putusan hakim sah dan meyakinkan. Jadi putusannya itu dia yakin, tapi harus tetap berdasarkan undang-undang, kan begitu, undang-undang. Sehingga tugas hakim dalam penerapan hukum, ya, rechtfinding ini, maka hakim harus menyelaraskan antara undang-undang, hukum dengan keadaan masyarakat. Apakah memang undang-undang sudah sesuai dengan keadaan masyarakat apa tidak? Nah, disitulah nanti hakim akan dituntut untuk memberikan putusan yang berkeadilan, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ya. Kebebasan hakim itu dimaknai terikat. Terikat oleh apa? Terikat oleh hukum, oleh undang-undang. Sehingga hakim itu punya kewajiban untuk mengisi kevakuman atau kekosongan hukum yang ada. Nah, dengan cara tadi itu, dengan cara mengkonstruksikan silahkan, dengan analog silahkan, ya, atau dengan menafsirkan undang-undang silahkan. Ini kebebasan hakim, ya. Karena memang, ya, bisa jadi hakim ketika memutus itu, misalkan undang-undang itu tidak mengatur, keadaan masyarakat tidak mengatur, ada jurisprudensi digunakan juga untuk
dalam rangka memberikan apa? Memberikan dasar kepastian hukum yang berkeadilan. Ya. Misalnya ketika mau merumuskan undang-undang tidak mengatur, kedudukan masyarakat tidak mengatur, tapi ada jurisprudensi yang digunakan sebagai dasar bagi hakim untuk memutus sebuah perkara. Ya. Saya kira itu penerapan ini untuk bahan diskusi nanti. Kita akan pertemuan tatap muka, ya kan? Nanti kita diskusikan karena selama ini kalau saya menyampaikan beberapa secara detail di kampus itu nampaknya waktu diskusinya sempit ya. Dengan demikian saya sudah punya referensi, bahan materi, ya kan? Kemudian nanti kita bisa sharing, sudah bisa membaca-baca beberapa literatur, sehingga nanti klop ya apa yang saya sampaikan, diskusi yang kita kembangkan, sehingga harapannya nanti adalah bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam kuliah online ini. Terima kasih. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.